Baik, selamat pagi, selamat datang kembali di Belajar IT. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai Dart programming ya, untuk membantu kita menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart gitu. Jadi di sini setelah kita mengetahui tipe data, kemudian kita akan mempelajari atau melihat, karena ini adalah kursus kilat ya, crash course. Jadi saya tidak akan terlalu banyak teorinya, jadi kita langsung praktek aja bagaimana control flow dan function yang ada di Dart itu dijalankan gitu ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan bikin file baru. Latihan 2.dart ya artinya. Oke, kemarin kita sudah pada pertemuan yang pertama kita sudah melihat tipe data yang bisa kita gunakan di bahasa pemrograman Dart. Selanjutnya saya akan mulai dengan pembuatan sebuah fungsi ya pada Dart. Sama aja seperti sub algoritma yang lain. Jadi kalau fungsi pada Dart itu ada yang menggunakan parameter atau argumen, ada yang tidak menggunakan parameter. Terus ada yang mengembalikan sebuah hasil atau return, ada yang tidak mengembalikan sebuah hasil seperti void ya. Jadi pada prinsipnya hampir sama intinya. Kemudian di sini ada yang namanya anonymous function gitu. Jadi sama seperti JavaScript ya. Jadi Dart ini mendukung anonymous function atau lambda expression ya. Biasa disebut di JavaScript ya. Itu. Kemudian kita bisa melakukan rekursi juga di Dart. Jadi fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, kalau fungsi rekursi biasanya kita menggunakan yang namanya base case ya. Jadi keadaan di mana dia tidak akan mengulang atau dia tidak akan memanggil fungsi tersebut gitu. Kayak gitu-gitu ya. Oke. Kita mulai dari yang sederhana dulu, yaitu buat sebuah fungsi. Misalkan ini fungsinya integer ya. Karena kita akan fungsi yang mengembalikan sebuah hasil gitu ya. Nama fungsinya tambah. Terus ada parameter integer a, b. Return a tambah b gitu aja ya. Fungsinya sederhana. Kemudian kita tambahkan di void main-nya. Terus void-nya ada 2. Oke. Oke. Misalkan ini parameternya saya akan memanggil fungsi tambah ini integer a-nya 10, integer b-nya 20 gitu. Tinggal kita print hasil kutip ya, titik koma. Jadi ini kayak gini kita udah bisa memanggil sebuah fungsi ya, return. Jadi saya coba run, nah, maka hasilnya adalah 30 ya gitu.
Kemudian ada dua jenis parameter opsional di Dart. Yang pertama itu penamaan parameternya, mengidentifikasikan nama yang diatur dengan nilai default menggunakan kurung kurawal. Jadi kita bisa menambahkan fungsi default ya. Jadi saya bikin lagi yang baru, fungsi ya. Ini tidak mengembalikan hasil. Nah, di sini string. Di sini sama dengan oke. Oke. Kemudian saya mau pakainya yang ini digabung aja ya. Terus ini disebutnya null ya. Jadi kita bikin null safety kalau misalkan tidak ada nilainya, belum ada di assign nilainya, eh, maka hasilnya adalah null gitu. Jadi kita tambahkan di sini tanda tanya di depannya. Oke, kemudian ini saya panggil di sini. Oke, first name, last name-nya misalkan tidak dipanggil ya. Nah, kayak gini bisa nih harusnya. Save, taran, halo, Irfan, ininya langsung pakai default ya. Gitu. Nah, kalau misalkan saya tambahin, tabel IT gitu ya. Save, taran lagi. Nah, sekarang gig-nya ganti jadi yang kita eh, yang kita isikan ya di parameter. Gitu ya. Jadi ini disebut juga dengan uh, name parameter ya. Kemudian yang kedua ada positional parameter. Jadi positional parameter posisinya diatur dengan nilai default menggunakan kurung siku. Gitu. Oke. Jadi kalau yang ini penamaan parameternya sudah dinamain first name sama last name. Gitu ya. Yang kedua itu kita pakai positional. Yang dua ya. Di sini kita tambahkan siku. Kurung kerawalnya kita hilangkan.
Nah, kayak gini juga bisa ya. Jadi ini adalah positional parameter. Oke. Nah, di sini kita manggilnya oke, sorry. Kayak gini ya. Jadi ketika di run, coba. Nah, kayak gini ya. Irfan Geek Hello 2 ya ini. Kemudian yang ini Hello 2 Irfan belajar IT. Jadi kita nggak perlu lagi menuliskan variabel ya, nama variabelnya. Nah, selanjutnya itu ada anonymous function ya. Jadi dat itu seperti yang kita bicarakan sebelumnya, dia mendukung lambda expression gitu. Jadi di sini bisa langsung misalkan listnya tipenya integer 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke. Jadi ketika di save sekarang langsung dikali 2 ya. Mana ya? Ini ya. Jadi 1 kali 2 2 4 6 8 10 gitu ya. Nah, ini langsung numbers dot for each itu adalah anonymous function ya. Untuk setiap elemen dalam list number, maka cetak hasil operasinya perkalian dengan 2 gitu. Oke. Nah, fungsi yang terakhir adalah rekursif ya. Jadi kita bisa membuat juga sebuah fungsi rekursi yang biasa kita jadikan contoh itu faktorial ya. Jadi ini base case-nya n-nya sama dengan 1 ya. Returnnya 1. Ini base case, kemudian else. Faktorial n kurang 1. Oke. Jadi ini akan dijalankan terus sampai dia ketemu base case-nya atau uh, ya, sampai ketemu base case-nya. Ini juga boleh kalau angkanya 0, returnnya 1, kalau angkanya 1, returnnya 1 nggak apa-apa ya, karena perkaliannya sama aja. Nah, di main kita tinggal panggil faktorial.
Ini katanya, oh, nah gini ya. Tadi karena variabel dan fungsi itu sama, jadi ada error tadi. Kita save, kita run. Contohnya kalau misalkan mau di run secara langsung, itu kita tinggal panggil dart latihan eh segibin ya. Dart latihan 2. Oke, ini ya. Ini contoh untuk ketika kita mengetik untuk menjalankan file dart kayak gitu. Jadi di sini yang faktorial itu hasilnya adalah 120 ya. Oh, sorry. Kebiasaan ini ya, kebiasaan bahasa JavaScript. Ini ya, faktorial dari 5 adalah 120 gitu ya. Oke, itu adalah function. Jadi kita sudah belajar function yang mengembalikan hasil. Ini ada tipe datanya. Kalau tidak mengembalikan hasil, biasanya menggunakan void. Ada lagi fungsi recursive. Jangan lupa untuk menentukan base case yang dulu apa, supaya fungsi ini berhenti ya. Kemudian ada map ya. Map dan key. Kalau misalkan masih ada waktu, kita bisa jalankan map dan key. Penetapan fungsi ke dalam variabel itu ada di sini ya. Ini variabel, ini fungsinya. Gitu. Terus mengirim fungsi sebagai argumen ke fungsi lain. Nah, ini perlu kita coba nih. Jadi ini udah kebanyakan ya. Kita bikin file baru aja ya. Oke. Jadi ada fungsi ada fungsi void main. Voidnya satu aja. Oke. int add. Oke.
Nah, kita pakainya nggak usah kurung karena satu baris ya. Kita bisa nulisnya kayak gini. Nah, A tambah B gitu. Sama satu line bisa dituliskannya seperti itu. Sama ini juga A kurang B gitu ya. Oke. Kemudian di sini, nah ini saya akan manggil fungsi. Nah, ini ya udah dikasih tahu sama Copilot. Jadi function int int yang ini add, yang ini, nah ini baru add ya. Atau ini kita namain operation gitu ya. Di sini kita tampilkan. Tampung dulu operation A, B. Print hasil. Nah, cara menulis variabel ini ya, dolar hasil. Oke. Nah, di sini kita tinggal, oh, ada nih. Yang ini add, yang ini subtract. Gitu. Oke. Saya save dulu, kemudian di run. Nah, ini ya. Hasilnya 30 sama minus 10 ya. Jadi 10 tambah 20, 30, 10 kurang 20, minus 10. Gitu ya. Terus kita juga bisa mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Ini baru juga ya. Oke, kita bikin baru aja deh. Biar gak bingung ya. Saya kasih komen. Oke, gitu ya. Oke, ini untuk fungsi yang mengembalikan dari fungsi lain. Oke, main, kemudian function kalkulator. Oke, oh ini udah dikasih tahu ya. Switch operation. Tesnya tambah.
return. Nah, terus case lagi ya. Case kurang. Return kurang. Default. Oke, ini karena null safety, defaultnya kita pakai yang break gitu dia. Gitu ya. Netflixnya kita hmm, coba dulu lagi ya. Function add. Oh, sorry. Apa? Add aja ya. Kalkulator tambah. Function subtract. Kalkulator kurang. Gitu. Jadi int hasil print hasil. Itu kita kasih komen ya. Jadi ini adalah function kalkulator, dia mengembalikan function add dan subtract ya. Kurang ya. Oh, tambahin ini ya. Refleksnya akan tanda seru. Oh, tanda serunya di depan. Jadi ini memastikan kalau nilainya ada gitu ya, pakai tanda seru di depan. Oke.
itu null safety juga ya. Kemudian kita run. Oh, latihan 4 ya. Ini ya, latihan 4, 30 dan 10 juga ya. Tambahin misalkan ini 15. 30 dan minus 5 gitu ya. Itu fungsi yang mengembalikan fungsi atau return fungsi dari fungsi lain itu. Jadi ini return fungsi lainnya ya. Gitu. Oke. Oke, itu semua adalah fungsi-fungsi yang bisa kita pakai, kita gunakan di bahasa pemrograman Dart ya. Kemudian sedikit lagi mengenai control flow ya. Control flow itu eh, jadi algoritma itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah sekuensial, seperti yang kita lakukan sekarang ini dari atas dia dijalankan sampai bawah ya. Terus misalkan kalau ada fungsinya dia masuk ke fungsi dijalankan dari atas ke bawah juga gitu. Kemudian ada yang seleksi ya. Jadi seleksi itu kita bisa menggunakan if else atau kita bisa menggunakan ini switch case itu. Dan terakhir adalah pengulangan. Nah, pengulangan ini kita bisa menggunakan for loop atau while gitu ya. Atau bisa menggunakan recursive juga kalau misalkan sudah kompleks ya. Gitu. Kita buat dulu satu flow control misalkan if else ya. If else sudah digunakan belum ya? If else belum ya? Nah, ini salah satu ini ya for each ya. Salah satu looping ya. Ini ya. Oke, kita coba tes yang if else. Latihan 5 ya. Oke. Contohnya misalkan F umur lebih besar 18. Anda sudah dewasa. Kita deklarasikan umur ya. Umur. Nah, di sini dikasih tahu kalau misalkan bisa berakibat nol ya, karena kita belum menentukan nilainya berapa di sini ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini tulisannya adalah a lit. Nggak boleh ya? Oh, nggak boleh. Ini aja ya. Nanti
Kita bisa menentukan di sini atau misalkan di sini kosong. Oh, nggak boleh kosong karena integer ya. Oke. Atau kita menggunakan tanda tanya lagi di sini. Nah, kalau ada tanda tanya ini pasti tanda seru. Jadi memastikan kalau umur ini ada nilainya. Gitu. Else, Anda belum dewasa. Gitu ya. Jadi ini kita kasih aja langsung di sini ya. Nggak usah pakai inputan dulu ya. Misalkan umurnya 20. Set, giliran. Oh, ya, bisa. Anda sudah dewasa. Itu ya. Kalau misalkan ini 15, Anda belum dewasa. Gitu. Jadi itu adalah selection ya. Contoh selection. Contoh yang kedua itu switch case sama seperti ini. Case. Kalau ininya memenuhi maka return yang terpenuhi. Kalau else-nya atau misalkan tidak ada case yang terpenuhi maka masuk ke default. Oke. Kemudian untuk kontrol pengulangan atau loop kita menggunakan for ya misalkan. Nah, di sini udah ada ya integer 0 kurang dari sama dengan kurang dari 10 i plus plus atau incrementnya print i. Oke, misalkan ketika di run 0 sampai 9 ya karena 10 itu kurang dari 10 false ya. Nah kemudian ada lagi selain menggunakan for kita bisa menggunakan while ya. Nah, ini contohnya while itu harus ada oh sorry, i. Nah, jadi i nya 1 dari 1 sampai kurang dari 10 di print gitu ya. Maksudnya kayak gitu. Jadi ketika di run, oh yang for ini saya komen ya. Nah, gitu ya. 1 sampai 9 ya. Karena i-nya dimulai dari 1 gitu. Oke. Kemudian ada for each. For each itu sudah kita pakai di sini ya. Jadi for each ini biasanya langsung uh, menjalankan semua elemen yang ada di dalam list. Oh, selain while ada do while ya. Jadi kalau do while ini dia menjalankan setidaknya satu kali ya, yang do baru while gitu. Oh, di sini udah ada nih do while ya. Oke, sorry. Oke, ini ya.
dulu sekali baru kita jalanin. 1 sampai 9 juga ya hasilnya. Kemudian while di sini kita bisa gunakan gabung dengan selection ya, if else ya gitu. If misalkannya ya. Jadi kalau habis dibagi 2 maka ditulis. Maka yang ditulis adalah yang bilangan genapnya aja. Oke, ya seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana cara membuat sebuah function. Ada function yang mengembalikan hasil, tidak mengembalikan hasil, function yang merupakan argumen yang dijadikan argumen dari function lain, atau yang mengembalikan apa tadi ya, fungsi dari fungsi lain gitu ya. Ini ya. Fungsi mengembalikan fungsi dari fungsi lain. Oke, ya mudah-mudahan dapat dipahami ya. Oke, terima kasih atas latihannya. Selamat mencoba. Sampai bertemu di bagian yang ketiga, yaitu yang object oriented ya. Selamat pagi.